Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Diratna kelas 12 MIPA 2 ingin membuat tugas praktek video bahasa Indonesia yaitu mereview novel yang telah saya baca. Kali ini saya akan membahas buku yang banyak sekali di request oleh teman-teman. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa menambah referensi buat teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan sudut pandang tentang novel ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu novel Arsenio karya Zahra Salsabila. Saya merekomendasikan untuk teman-teman baca karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan bahasanya juga sering dikaitkan dengan kata-kata kekinian dan itu tidak membuat kita kesulitan untuk membacanya. Novel ini tuh gak ngebosenin. Hal positif yang ada di novel ini yaitu pembahasan anak muda dan bahasa yang digunakan sama seperti bahasa yang dipakai sehari-hari. Novel ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Novel ini juga terdapat adanya perasaan emosional dan konflik. Tentang penulis Zahra Salsabila Al-Maghribi. Banyak yang mengenalnya dengan nama pena Bila Salmon. Bila dilahirkan pada tanggal 21 Agustus. Ia memiliki cita-cita yang sederhana, yaitu membahagiakan kedua orang tua. Bila adalah pecinta kopi dan keju garis keras, tidak suka ikan dan makanan atau minuman yang terlalu manis. Bila tertarik dengan dunia kepenulisan sejak duduk di bangku SD, karena dulu suka sekali menyusun kata-kata. Awalnya tidak sengaja coba-coba membaca cerita pendek yang ada di buku paket sekolah. Lama-lama nagih dan menjadi suka. Arsenio adalah buku pertamanya. Semoga nantinya akan terus berkarya dan tidak berhenti sampai di sini. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita yang ada dalam novel tersebut. Identitas novel, penulis Zahra Salsabila, penerbit Claudisek, terbit 6 September 2022, tebal 296 halaman. Novel Arsenio menceritakan tentang sebuah anggota geng motor yang bernama Asensio yang diketuai oleh Arsenio Adelar Balendra. Seorang Arsen dikenal memiliki sifat yang dingin dan cuek. Dia adalah seorang siswa SMA Star High School yang berprestasi di bidang olahraga basket dan Arsen juga banyak disukai oleh para wanita di SMA tersebut. Suatu hari kemudian, ada seorang siswi baru yang masuk ke sekolah SMA Star High School. Ya, dia bernama Alana Skadina Karadela. Dia murid baru yang pindah sekolah. Alasan dia pindah sekolah yaitu karena di sekolah sebelumnya dia dibully oleh teman-temannya. Beberapa hari Alana masuk sekolah, dia senang karena di sekolah itu teman-temannya tidak ada yang membulinya, melainkan mereka baik kepada Alana. Beberapa minggu kemudian, suatu ketika Arsen dan Alana menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Ternyata Alana menyimpan rahasia yang tidak terduga. Arsen dan Alana memiliki masa lalu yang membuat mereka sama-sama memendam dendam kepada orang yang sama. Dan Arsen juga tidak mengetahui bahwa Alana juga seorang ketua dari anggota geng motor yang bernama Alenos. Ya, Arsen ingin membalaskan dendamnya atas kematian sahabatnya yang bernama Samuel, dan Alana ingin membalaskan dendamnya atas kematian sahabatnya yang bernama Samira yang juga saudara perempuan dari Samuel, dan Alana juga ingin membalaskan dendamnya atas kematian ibunya. Dan suatu ketika, Alana baru mengetahui bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang bernama Farhan. Ternyata Farhan bergabung menjadi bagian dari anggota geng motor Cyclops untuk mendapatkan sebuah informasi dan menjadi mata-mata.
Setelah Farhan sudah mendapatkan semua informasi dari geng motor Cyclops, dia keluar dari geng motor itu dan dia menghilang untuk beberapa saat agar geng motor Cyclops tidak menemukan keberadaan di mana dia berada. Dan ternyata Farhan kaget bahwa Samuel masih hidup dan sedang sakit, tetapi Samuel tinggal di tempat yang jauh agar geng Cyclops tidak mengetahui keberadaannya. Karena jika geng Cyclops tahu keberadaan Samuel, maka Samuel akan disakiti. Setelah beberapa hari Farhan keluar dan menghilang dari geng motor Cyclops, Farhan menemui geng motor Ascencio dan Alenos untuk memberitahu semua informasi yang dia dapatkan dari geng motor Cyclops. Ya, Farhan memberitahu banyak informasi kepada geng motor Ascencio dan Alenos, dan lebih terkejutnya lagi Farhan memberitahu bahwa Samuel ternyata masih hidup dan sedang sakit, tapi dia tinggal di tempat yang jauh. Dan sontak saja geng motor Ascencio dan Alenos pun terkejut. Mereka kaget bahwa ternyata Samuel masih hidup. Mereka semua pun ingin bertemu dengan Samuel, tetapi Farhan mengatakan pada mereka bahwa mereka jangan pergi bersamaan untuk menemui Samuel saat ini karena keadaan Samuel yang sedang sakit, dan mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh Farhan. Arsen orang pertama yang ingin menemui Samuel karena dia sudah sangat rindu dengan Samuel. Dia menangis bahagia bercampur rasa sedih setelah mendengar kabar tentang Samuel. Karena itu, dia segera bergegas pergi ke tempat tinggal Samuel untuk segera bertemu dengan sahabatnya yang sudah lama ia rindukan. Dan ya, ternyata benar, Samuel tinggal di tempat itu dan dalam keadaan sakit. Dan Arsen pun sangat sedih karena Samuel tinggal di tempat itu sendiri dan dia sedang sakit. Dan setelah banyak pertanyaan yang Arsen lontarkan kepada Samuel, Samuel menceritakan semua masalah yang terjadi pada dirinya. Dan ternyata Samuel menceritakan penyakitnya kepada Arsen, dan ternyata Samuel sedang sakit kanker stadium akhir, dan waktu dia hidup tidak lama lagi. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, tiba-tiba Samuel pun bertanya bagaimana keadaan kondisi geng Ascencio, dan Arsen pun menjawab bahwa geng Ascencio sekarang ingin membalaskan dendamnya atas kesakitan yang telah Samuel rasakan yang dijahati oleh geng Cyclops. Dan saat itu juga pun Arsen menceritakan kepada Samuel bahwa Samira juga dibunuh oleh geng Cyclops, dan Arsen juga baru tahu bahwa Samira itu adalah saudari perempuan dari Samuel. Dan Samuel pun bahagia karena akhirnya Arsen dan geng Ascencio pun mengetahui bahwa Samira adalah saudari perempuannya. Dan Arsen pun mengatakan juga kepada Samuel bahwa geng Ascencio dan Alenos pun ingin membalaskan dendam atas kematian Samira dan Samuel karena ulah geng Cyclops. Dan pada saat itu pun sakit Samuel kambuh dan dia drop sakit dan segera dibawa ke rumah sakit oleh Arsen. Dan belum lama diperiksa oleh dokter, ternyata Samuel meninggal dan dokter segera memberitahukan kepada Arsen. Meninggalnya Samuel membuat semua sahabatnya berduka dan menangis, tetapi Arsen mengingat pesan Samuel bahwa jika dia sudah tidak ada, dia dan sahabatnya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka harus mengikhlaskan kepergian Samuel agar dia bahagia di alam sana. Sekian novel yang telah saya review. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.